Hari terakhir untuk Omega X untuk menyerahkan rincian kontrak tambahan ke pengadilan untuk permohonan pengakhiran diloloskan. Pada 16 November, Omega X mengadakan konferensi pers yang menguraikan pelecehan fisik, verbal, dan seksual yang mereka hadapi di bawah Spire Entertainment, terutama di tangan mantan CEO Kang Song Hee. Perwakilan hukum grup mengungkapkan bahwa seiring dengan tuntutan terhadap Kang, mereka juga mengajukan pemutusan kontrak eksklusif mereka dengan Spire Entertainment. Perwakilan hukum Omega X mengatakan, kami akan melanjutkan dengan tuntutan terhadap mantan CEO karena mengancam, menyerang, dan mengeksploitasi anggota. Pertama, kami akan mengajukan pembatalan kontrak eksklusif untuk aktivitas Omega X. Sidang pertama permohonan mereka untuk membatalkan kontrak terjadi pada 7 Desember. Sidang diadakan di Pengadilan Distrik Timur di Seoul. Menurut laporan berita SBS, Spire Entertainment menuntut agar grup itu mempertahankan kontrak selama persidangan dan meminta satu kesempatan lagi. Perwakilan hukum perusahaan memberikan banyak penjelasan sebagai tanggapan atas dugaan pelecehan dari pihak CEO Kang. Sementara perusahaan mengklaim bahwa Kang dan para anggota punya hubungan yang sangat dekat dan mengusulkan untuk mengambil tindakan korektif untuk menangani situasi itu. Perwakilan hukum Omega X mendorong pemutusan kontrak. Perwakilan hukum Omega X mengatakan, kepercayaan dengan perusahaan telah dirusak secara permanen oleh pelecehan verbal perusahaan, penyerangan fisik, dan permintaan yang tidak pantas, memaksa anggota untuk mengonsumsi alkohol dan pelecehan seksual, dan lain-lain, kata perwakilan hukum Omega X. Menurut keputusan pengadilan setelah persidangan pertama, baik grup maupun perusahaan perlu menyerahkan dokumentasi kontrak tambahan mengenai kontrak konsinyasi dan eksklusif. 14 Desember menandai hari terakhir bagi Omega X untuk menyerahkan dokumen mereka ke pengadilan, sementara Spire Entertainment punya waktu seminggu lagi. Tanggal sidang berikutnya belum diputuskan, tapi menurut laporan grup itu berencana menyerahkan rekaman mulai Agustus sebagai bukti. Yang kedua, Mercedes-Benz AMG G63 Edition yang sebelumnya dimiliki oleh Jungkook terjual 1,2 miliar won di lelang. SUV Mercedes-Benz G-Class G-Wagon yang diketahui dimiliki oleh anggota grup BTS Jungkook dilelang dengan harga tinggi setelah dilelang secara online. Pada 13 Desember, lelang online Mercedes-Benz G-Wagon AMG G63 Edition yang diselenggarakan oleh Black Lot Seoul Auction berakhir. Black Lot menjelaskan bahwa kendaraan ini milik seorang selebriti dunia, tapi tidak mengungkapkan identitas selebriti itu. Tapi pelelang mendapat banyak perhatian setelah terungkap bahwa kendaraan itu milik Jungkook. Lelang yang dimulai bulan lalu tiba-tiba dihentikan 2 jam sebelum penutupan yang dijadwalkan karena banyaknya penawar asing yang tidak dikenal dalam sejarah penawaran. Pada saat penangguhannya, tawaran tertinggi adalah mencapai 420 juta won. Sejak itu, Black Lot melarang anak di bawah umur dan orang asing untuk menawar dan melanjutkan pelelangan pada 6 Desember dengan mengizinkan penawaran hanya setelah seseorang menyetorkan 5 juta won atau 3.882 US dollar ke situs lelang. Harga lelang awal adalah 150 juta won, dengan kendaraan itu akhirnya dijual dengan harga 1,2 miliar won atau sekitar 14 miliar rupiah. Sementara itu dilaporkan bahwa Jungkook punya sebuah Mercedes-Benz G-Wagon pada tahun 2019 dan memilikinya selama lebih dari 2 tahun sebelum menyerahkannya kepada seorang kolektor. Harga Mercedes-Benz G-Wagon AMG G63 Edition baru sekitar 230 juta won. V menempati peringkat pertama di daftar situs hiburan Brazil untuk wajah K-pop paling tampan tahun 2022. Situs hiburan Brazil Daebem.com menjadi tuan rumah polling Top 100 Most Handsome Face of K-pop in 2022. Daebem.com merupakan situs voting online populer di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih idola mereka dalam beberapa kategori. Setelah lebih dari 16 juta total suara diberikan dalam 3 tahun, Kim Taehyung alias V dari BTS menempati posisi pertama dari 220 kandidat memperoleh 1.859.254 suara. Taehyung punya suara unik yang membuat orang terpesona. Penampilannya yang mencolok digambarkan sebagai harmoni sempurna antara kecantikan timur dan barat, serta fitur maskulin dan feminim. Menurut ahli bedah plastik, wajah Taehyung punya rasio emas yang sempurna dari ciri alami yang sulit ditiru oleh operasi. Ini juga disebut sebagai wannabe of man karena ia adalah foto selebriti nomor 1 yang dibawa oleh pria Korea selama konsultasi operasi plastik. Anggota BTS lain yang masuk di polling itu adalah nomor 6 Jungkook dengan 1 juta
1.077.591 suara. Nomor 7 Jimin dengan 966.133 suara dan nomor 16 Jin dengan 397.539 suara. Inilah alasan kenapa RM mungkin tidak akan pernah menikah. Dari semua anggota BTS, RM lain dikabarkan diam-diam menikah dan punya anak, tapi itu jauh dari kebenaran. ARMY punya lelucon yang sedang berlangsung bahwa RM sudah menikah dan punya beberapa anak. Beberapa orang menunjuk ke video RM melepas cincin di jari manisnya selama wawancara sebagai bukti bahwa dia sudah menikah. Tapi RM tidak hanya membantah, tetapi secara pribadi menyatakan bahwa dia bahkan tidak tahu kapan dia akan menikah meskipun ada rumor seputar topik ini. Dia baru-baru ini menjadi bintang tamu di variety show TV and the Dictionary of Useless Human Knowledge. RM mengungkapkan kekhawatirannya tentang pernikahan meskipun sebelumnya dia berasumsi akan menikah, kemungkinan besar karena ekspektasi masyarakat. RM mengatakan, "Pertama, ini cukup menakutkan bagiku. Aku tidak yakin tentang itu. Untuk menjanjikan kekekalan kepada seseorang, meresmikannya dan mengumpulkan teman-temanmu. Sebelumnya, pikiran tentang akankah itu pernah terjadi dalam hidupku tanpa alami bagiku. Aku pikir ketika saatnya tiba, aku akan mendapatkan pekerjaan, bekerja keras dalam hidup dan menikah," kata RM. Sekarang RM menyadari hidupnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, jadi dia tidak yakin apakah dia akan menikah. RM mengatakan, "Tapi sekarang ada fakta bahwa aku memilih untuk menjalani hidupku yang tidak biasa. Beberapa tahun yang lalu, aku tiba-tiba mulai berpikir untuk pertama kali, mungkinkah tidak akan bisa menikah? Pikiran itu dimulai, itu lepas kendali," kata RM. Pernikahan tentu saja bukan komitmen yang mudah dan juga tidak bisa dianggap enteng. Jadi, kekhawatiran 100% valid dan tidak seorang pun boleh merasa tertekan untuk menikah hanya karena apa yang diklaim masyarakat sebagai cara hidup. Seseorang dapat hidup bahagia dengan atau tanpa pasangan, jadi apapun yang RM putuskan untuk hidupnya adalah hal yang benar. Momen terdunia paling berkesan Taehyun Tomorrow by Together yang datang dari fans Indonesia. Setelah tertular virus COVID-19 dan terpaksa dikarantina pada awal November 2022, Taehyun Tomorrow by Together melakukan wawancara dengan Elle Korea dan mengabari penggemar tentang kondisinya dan menjawab 11 pertanyaan paling panas mereka. Dia berbicara tentang betapa dia merindukan anggotanya dan siapa yang berusaha ekstra untuk menghiburnya saat dia sakit. Taehyun juga mengambil kesempatan untuk berterima kasih pada para penggemarnya atas semua cinta yang telah mereka berikan pada Tomorrow by Together. Ketika ditanya apa bagian yang paling berkesan dari tur dunia pertama mereka, dia berjuang untuk memberikan jawaban karena ada begitu banyak momen bagus. Akhirnya Taehyun berkata, "Bisa jadi karena itu adalah acara yang cukup baru. Ketika kami pergi ke Jakarta, Indonesia, sebelum acara dimulai, hanya video musik kami yang diputar, tapi gemuruh penonton sangat keras. Mereka dapat merasakan semangat dari fans Indonesia mereka, bahkan saat mereka sedang mempersiapkan diri di belakang panggung. Sorak-sorai membantu Taehyun rileks sebelum penampilan Tomorrow by Together, meningkatkan kepercayaan dirinya." Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.